Satu, dua, tiga, Kak. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, kayaknya pada semangat hari ini ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita akan membaca doa dulu. Jadi kemarin sudah kita adakan kesepakatan kelas. Siapa yang pertama datang, orang itu yang akan memimpin doa. Kira-kira hari ini siapa yang pertama datang? Saya, Bu. Siapa nih? Jamaliah, Bu. Jamalia ya. Oh, Jamalia ya. Iya, Bu. Ayo Jamalia pimpin doa sekarang. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Zizni Amin. Iya, pintar. Terima kasih Jamalia. Iya, Bu. Sebelum Ibu mulai pelajaran, ayo anak-anak duduk yang rapi dulu nak ya. Coba Lili ambil dulu buang ke tong sampah supaya nanti waktu kita belajar nggak ada nyamuk yang menggigit ya nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dah. Rapi nak ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak pelajaran yang kemarin tentang apa? Pelajaran yang kemarin itu tentang malaikat Allah. Malaikat Allah. Ya. Siapa yang sudah bisa menghafal malaikat Allah? Ayo siapa? Coba Fataria. Lili, Bu. Lili udah siap. Lili udah siap. Coba Lili. Coba belajar. Coba hafal nama-nama malaikat Allah. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 Rakib, 6 Atid, 7 Munkar, 8 Nakir, 9 Rizwan, 10 Malik 10.000. Yang 9 Malik 10 Ini rajin belajar dia, Bu. Ya, ketukar nggak apa-apa. Yang penting nanti tugasnya jangan ketukar ya. Ya nanti Rizwan tugasnya menjaga pintu neraka. Ya nak ya, itu diulang lagi, dihafal lagi nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Iya. Kayaknya kita harus semangat dulu ya. Tetap semangat. Semangat. Iya. Udah Pak? Hari ini kita akan belajar masalah surat An-Nas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik bisa melafalkan, menulis, dan mengartikan surat An-Nas dengan benar dan lancar. Iya, Bu. Iya, anak-anak Ibu pernah tidak menghafal surah An-Nas? Saya pernah, Bu. Iya, pinter. Berarti walaupun kita belum sampai ke materi surah An-Nas, anak-anak Ibu sudah duluan bisa menghafal surah An-Nas. Itu bagus sekali. Iya. Baiklah. Siapa? Oh ya, lupa tadi Ibu bilang. Tadi siapa yang sudah bisa menghafal surah An-Nas? Saya, Bu. Iya, coba nak. Coba apa sebentar surah An-Nas. Yuk kawan-kawan kita semua yuk baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi
sudurin nas wanas. Ya Bu, ayo kan kelihatan buat gimana? Iya, sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang surah An-Nas. Ya Bu. Ya, surat An-Nas ini termasuk surat ke-114 dalam Al-Quran. Al-Quran yaitu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Siapa yang membacanya termasuk ibadah, yaitu salah satunya yaitu surat An-Nas yang sedang kita pelajari sekarang. Surah An-Nas ini artinya An-Nas ini artinya manusia. Surah An-Nas jadi dari 6 ayat. Anak ini diturunkan di Mekah. Dia tergolong surat Makkiyah. Sekarang anak-anak perhatikan baik-baik di papan tulis kita dengan apa itu. Nanti jangan membacanya makhrajul hurufnya juga ya. Coba soalnya duduk rapi dulu. Kalau anak-anak belum siap siap belajar, nanti tidak akan konsentrasi. Nah, dengar ya, Ibu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ayo anak-anak, pasti di antara kalian kan sudah bisa menghafal surah An-Nas. Dalam menghafal surah An-Nas, kita bukan saja menghafal, tapi juga kita harus bisa melafalkannya sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Ya anak-anak ya? Ya Bu. Ayo sekarang ikuti dulu apa yang Ibu baca. Ya Bu. Semuanya ya nak ya. Ya. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Iya. Ibu rasa anak-anak juga sudah pintar membaca surat An-Nas.
Ya, sudah sekarang kita akan masuk ke tujuan pelajaran yang kedua, yaitu menerjemahkan atau mengartikan surah An-Nas. Arti dari dari ayat yang pertama yaitu qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, artinya raja manusia. Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam mereka. Minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Yaitu arti dari surat An-Nas. Coba anak-anak ulangi arti dari surat An-Nas yang telah Ibu jelaskan tadi. Coba Sukma Priyanti, Ibu perhatikan dari tadi tidak serius mendengar pelajaran Ibu. Coba Sukma Priyanti ulangi arti dari surat An-Nas. Ataupun kepada Ibu Rohama ya. Ibu Rohama coba ulangi arti dari surat An-Nas. Coba Rohama. Artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Raja manusia. Sembahan dari kejahatan atau bisikan setan yang bisikan kejahatan dalam badan manusia dari jin dan manusia. Iya pinter Rohama. Ayo tepuk tangan dulu, kasih aplaus dulu buat Rohama. Nah, udah. Sekarang biar kita tahu supaya kita ingat tentang surah An-Nas, arti surah An-Nas. Ayo sama-sama kita tepuk semangat ya, tepuk semangat surah An-Nas. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Makkah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti supaya kita ingat, biasanya kan kalau kita lebih ingat dalam bentuk, apalagi kan kita masih kelas 2, ya Mak ya? Ya Bu. Yang untuk hari ini kita akan membagi 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama yaitu Nurniati, Bustanul, Rihama, Yakaoi. Kelompok yang kedua Aminah, Pasaria, Lili Suryani, Ermadewi. Sedangkan kelompok yang ketiga Pasaria, Meliati, Muhammad, Nurmati. Sudah. Jamalia nggak ada Bu. Untuk kelompok yang pertama, coba tugas kelompok yang pertama itu menerjemahkan surah An-Nas. Tugas untuk kelompok yang kedua yaitu menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam surat An-Nas. Ya. Yang ketiga yaitu sebab-sebab turunnya surah An-Nas ataupun asbabun nuzul. Ya, anak-anak, kan Ibu sudah membagi kelompoknya. Saya belum. Saya masuk kemana Bu? Jamalia. Ibu Jamalia boleh masuk kelompok 1, ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Setiap kelompok itu harus bekerja sama ya Nak ya. Ya Bu. Coba Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mempresentasikan ataupun untuk berdiskusi bersama kawan dalam kelompok untuk dipresentasikan nanti di depan kelas. Kelompok 2 apa tadi Bu judulnya? Kelompok 2 isi kandungan yang
terdapat dalam surat An-Nas. Ya, kelompok 1 arti surah An-Nas. Apa? Ya, nak ya. Ini kabatuk gue. Oh, Lili kenapa? Aku nak Ini ya. kurang sehat, Bu. Nanti pulang Tenggorokan sekolah. saya sakit. Waktu itu jangan minum es lagi. Kalau minum es tambah batuk. Ya, Bu. Ini tengah belajar ya jajan. Itu yang batuk, Bu. Ayo anak-anak. Coba kelompok yang pertama. Coba kelompok yang satu, siapa yang sudah bisa? Ayo Murniati. Kelompok 1 Bu ya. Ya. Arti dari surah An-Nas. Coba artikan dari surah An-Nas, kan sudah Ibu jelaskan tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang bisikan. Hah? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Dalam dada manusia. Ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sudah Bu? Ya, pinter. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Kira-kira sudah dengan tugasnya. Ayo presentasi. Coba Lili Suryani. Biasa Lili Suryani. Ayo yang lain. Coba Pataria. Bapak Muhammad tu mau jelaskan. Isi pokok surah An-Nas adalah Ya, tahu. ayo, Isi Pataria. pokok An-Nas Coba. ya, Bu. Ya. Isi pokok surah An-Nas Pataria. adalah ya, Bu. Isi pokok surah An-Nas adalah anjuran manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap penghasutan jahat setan yang menyelinap di dada manusia. Iya, pinter Pataria. Nah, coba sekarang kelompok 3 siapa yang mau presentasikan? Ayo Muhammad. Muhammad kayaknya nggak konsentrasi nih. Muhammad. Ataupun dari kelompok lain bisa membantu kelompok 3. Kayaknya kelompok 3 nggak serius ini. Kelompok 3 tadi Ibu suruh sebab-sebab turunnya surah An-Nas, asbabun nuzul. Siapa bisa? Coba Murniati bisa? Kalau tidak coba Ibu Murniati bisa ya?
Waktunya tinggal 4 menit lagi, Bu ya. Iya. Nah, terima kasih Murniati. Iya, Ibu Kira, dari pelajaran kita hari ini dapat kesimpulan bahwa surah An-Nas ini diturunkan di Mekah, dia tergolong ke dalam surah Makkiyah. Arti An-Nas itu manusia, dan kita harus memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat dari setan. Ya, Ibu Kira cukup Ibu padai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lagi sebenarnya itu kan